Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Pertandingan gym terpaksa ditunda karena adanya sebuah acara di kota. Satoshi dan kawan-kawan sekarang sedang menuju Fortress City untuk pertandingan gym yang akan datang. Hari yang cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan deras, sehingga mereka pun segera lari untuk mencari tempat berteduh. Sampai kemudian hujan deras itu berubah lagi menjadi badai salju. Setelahnya muncul Pokemon yang aneh. Satoshi yang mengecek Pokédex-nya akhirnya mengetahui Pokemon itu disebut sebagai Castform. Saat mereka mencoba mengikuti Castform, Pokemon itu berubah bentuk dan seketika cuacanya menjadi cerah. Sesaat setelahnya mereka dihampiri oleh Bart yang merupakan trainer Castform, serta Millie yang memiliki Ditto. Mereka berdua merupakan seorang peneliti di Institut Cuaca. Takeshi langsung menggoda Millie, tapi entah kenapa dia tiba-tiba berhenti dengan sendirinya. Satoshi lalu memperkenalkan temannya satu persatu dan memberitahukan bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke kota berikutnya. Oleh karenanya Bart dan Millie pun mengajak mereka untuk mampir dulu ke tempatnya. Sementara itu, tim Rocket terkubur di dalam tanah akibat badai salju. Tim Rocket menyalahkan Satoshi dan kawan-kawan yang menyebabkan mereka jadi terjebak seperti ini. Bart mengajak Satoshi dan kawan-kawan untuk mampir ke Institut Cuaca dan menjelaskan bahwa parabola raksasa itu yang bertanggung jawab atas perubahan kondisi cuaca. Atas permintaannya, Millie lalu menuntut mereka untuk berkeliling di fasilitas tersebut. Tim Rocket yang juga menemukan tempat itu punya rencana licik mereka sendiri. Saat itu terlihat pesawat tim Aqua yang terbang ke tempat kejadian. Satoshi dan kawan-kawan melihat melalui monitor bahwa tim Aqua telah tiba di sini. Izumi menangkap beberapa peneliti dan menggunakan Groudon untuk mengepung mereka semua. Tim Rocket yang menyaksikannya memilih mundur untuk sementara waktu. Tapi begitu berbalik mereka langsung ditangkap oleh anggota tim Aqua lainnya. Saat tim Aqua baru saja akan menjelaskan misinya, tim Rocket menghabiskan badannya agar bisa lepas dari pengekang logam. Tim Aqua mulai menyalakan mesin pengontrol cuaca untuk memanggil badai petir. Bart lalu menyuruh rekan-rekannya untuk segera menunduk. Dan tim Rocket yang tidak sempat melakukannya akhirnya pingsan setelah disambar petir. Satoshi dan kawan-kawan yang juga menyaksikan hal tersebut kemudian penasaran apa yang dicari tim Aqua di tempat seperti ini. Rupanya mereka mengincar Pokemon legendari yang mendiami region Hoenn. Bart yang menyadari akan hal ini, menyerahkan kartu pas kepada Castform untuk diberikan lagi kepada Millie. Tapi tidak semudah itu baginya untuk melarikan diri, karena tim Aqua mulai merintahkan Pokemonnya untuk menyerang Castform. Castform lalu berubah menjadi Sunnyform untuk menghadapi Groudon. Namun karena kalah jumlah, dia pun masuk ke dalam ventilasi untuk melarikan diri. Ketika Satoshi hendak beraksi, Millie menyampaikan bahwa semua saluran udara mengarah ke ruangan tempat mereka berada sekarang. Dan memperkirakan Castform itu sebentar lagi akan sampai ke sini. Di saat yang bersamaan, anggota tim Aqua masuki ruangan tersebut, dan Castform yang baru saja keluar melalui ventilasi langsung diserang lagi. Millie lalu memanggil Castform dan mendapatkan kartu pas yang diserahkan di luar tadi. Satoshi menyuruh teman-temannya untuk lari duluan, sedangkan dia yang akan menahan tim Aqua. Satoshi kemudian merintahkan Pikachu Thunderbolt untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Millie dan lainnya saat itu bersembunyi di ventilasi untuk menghindar dari tangkapan tim Aqua. Yang harus mereka lakukan sekarang adalah menghapus data di komputer utama. Namun saat itu ruangannya dijaga oleh tim Aqua. Millie lalu menyuruh Ditto menyamar menjadi Castform dan memancing tim Aqua agar menjauhi ruangan, sehingga mereka pun dapat menyelinap ke dalamnya. Satoshi menemukan Ditto yang dikejar-kejar oleh tim Aqua dan segera membawanya pergi dari tempat itu. Sesampainya di ruang komputer, Millie menyalin data yang ada di sana sebelum menghapusnya secara permanen. Dia menjelaskan data itu berisi tentang Pokemon legendari yang menguasai daratan dan lautan, dan keduanya itu selalu bertempur ketika dipertemukan. Saat keluar dari ruang komputer, mereka bertabrakan dengan Satoshi yang kebetulan sedang membawa Ditto. Satoshi sangat terkejut saat melihat Castform yang dia bawa tadi berubah menjadi Ditto. Tim Aqua masih mengejar-ngejar di belakang. Jadi Satoshi merintahkan Torkoal Smokescreen supaya mereka bisa kabur. Sesampainya di luar, mereka sudah dihadang oleh tim Aqua lainnya. Izumi mengancam akan menyambarkan petir ke arah mereka jikalau tidak mau menyerahkan kartu pas.
Untuk membuktikannya, dia pun menyambar tim Rocket sampai mereka terpental lagi ke langit-langit. Bar yang masih belum tahu datanya sudah dihapus, memohon untuk jangan menyerahkan kartu pas itu kepada tim Aqua. Meskipun pada akhirnya Millie menyerahkan kartu pas itu kepada mereka. Betapa kesalnya tim Aqua saat mengetahui data itu sudah dihapus. Kemudian Millie menunjukkan data yang sudah disalinnya tadi, lalu melompat ke atas parabola. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Millie ternyata adalah anggota tim Magma yang menyamar, yaitu Banai. Itulah mengapa Takeshi kurang tertarik kepadanya. Izumi lalu merintahkan Crowdown untuk menyerang. Banai merespon dengan menyuruh Dito berubah bentuk, sehingga dia pun bisa menangkis serangan tadi. Haruka ikut bergabung dalam pertempuran dengan mengeluarkan combo skate. Akan tetapi Dito bisa menjatuhkannya dengan Crab Hammer. Setelahnya Banai melarikan diri dengan menggunakan jetpack, membawa lari data Pokemon legendari bersamanya. Izumi pun mengakui dia kalah kali ini, tapi di pertemuan berikutnya pasti akan menang. Bar masih belum percaya rekannya ternyata adalah penjahat yang menyamar. Terlebih lagi dia berhasil mencuri data Pokemon legendari. Sesaat kemudian Millie yang asli tiba di tempat kejadian, siap untuk hari pertamanya. Takeshi langsung melancarkan rayuan mautnya kepada Millie, tapi Masato akan selalu ada untuk menghentikannya. Bar kemudian menunjukkan ruang kerjanya yang berantakan dan meminta Millie untuk mentransfer data yang dicuri secara manual ke dalam komputer. Sophie dan kawan-kawan bersumpah akan mengalahkan tim Aqua maupun tim Magma suatu hari nanti. Di sisi lain, tim Rocket yang terperangkap di antara badai salju tidak bisa menemukan jalan pulang. Keesokan harinya, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan perjalanan ke Forte City. Saat kota mulai terlihat, mereka memperhatikan ada banyak sekali rumah pohon di sana, yang mana ini merupakan tradisi lama kota tersebut. Ketika teman-temannya menyarankan untuk mampir dulu ke rumah-rumah itu, Satoshi mendesak mereka untuk langsung saja pergi ke gym, karena dia sudah tidak sabar ingin bertanding di sana. Setibanya di depan pintu masuk, mereka disambut oleh Zikr yang merupakan asisten gym leader. Satoshi menyampaikan maksud kedatangannya ke sini adalah untuk menantang gym leader. Sayangnya untuk saat ini gym leader tidak ada di tempat. Dia sedang sibuk menghadiri karnaval di kota. Karnaval Bulu merupakan perayaan yang hanya diadakan setahun sekali. Setelah mendapat informasi tersebut, Satoshi langsung pergi untuk mencari gym leader. Singkat cerita, mereka pun sampai di karnaval dan melihat sekeliling di antara banyaknya para penjual. Takeshi yang menyadari banyaknya gadis-gadis cantik ingin menetap dulu di sini untuk sementara waktu. Tapi Satoshi yang lebih mementingkan pertandingan gymnya segera menjewer kupingnya supaya temannya itu sadar. Sesaat kemudian mereka melihat Skarmory yang terbang dengan membawa seorang gadis dan anak kecil di punggungnya. Mereka yang penasaran bergegas menuju tempat pendaratan Pokemon tersebut. Sementara itu tim Rocket juga telah tiba di karnaval. Di saat teman-temannya terlihat sangat gembira, hanya Kojiro yang terlihat murung. Ketika ditanya mengapa dia bersedih, Kojiro mengungkapkan cerita waktu dia masih kecil. Kojiro yang menghadiri karnaval melihat Jimeko dan menginginkan Pokemon itu untuk menjadi miliknya. Sayangnya orang tuanya tidak mengizinkannya, sehingga dia pun lari dari rumah dengan membawa Pokemonnya itu. Tapi sesampainya di karnaval, ternyata acaranya sudah selesai. Kejadian itu sangat membekas di ingatannya, sehingga kalau melihat ada karnaval, Kojiro jadi sedih. Namun penjelasannya yang panjang lebar tadi sama sekali tidak didengar oleh teman-temannya. Daripada bosan mendengar ceritanya itu, Musashi dan Yasuo lebih memilih berkeliling saja. Dan tanpa disadari mereka melewati Jimeko, Pokemon yang diceritakan Kojiro tadi. Setelah berjalan-jalan sejenak, Kojiro sampai di sebuah stand yang menjual Jimeko. Seketika dia teringat lagi dengan Pokemonnya yang dengan berat hati harus dilepaskan ke alam liar. Kojiro lalu bertanya kepada penjualnya berapa harga Pokemon tersebut. Tapi setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Pokemon itu hanyalah hiasan saja. Meskipun demikian, Kojiro tetap membelinya sebagai kenang-kenangan. Namun setelah mengetahui penjual itu adalah orang yang selalu menipunya, Kojiro pun mulai memarahi penjual Magikarp. Penjual Magikarp langsung memohon ampun dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dia juga menyampaikan bahwa Jimeko itu sangat antik dan bisa memberikan keberuntungan kepada pemiliknya. Kojiro yang termakan dengan tipu dayanya langsung beli benda tersebut. Setelahnya dia menunjukkan benda tersebut kepada teman-temannya.
yang katanya bisa membawa keberuntungan kepada pemiliknya. Musashi dan Yasuo kurang yakin, karena benda itu tidak terlihat seperti jimat pembawa keberuntungan. Kojiro pun berulang kali meyakinkan teman-temannya, dan saat dia mengelus-ngelus benda tersebut, akhirnya ketahuan ternyata itu adalah Pokemon Hoppip yang dicat menyerupai Chimecho. Teman-temannya mulai menyalahkan Kojiro yang telah menghabiskan tabungan mereka untuk Pokemon yang tidak berguna seperti itu. Sesaat kemudian, Chimecho yang asli muncul, dan Kojiro menanyakan apakah Pokemon itu mau ikut dengannya. Dan Chimecho pun dengan senang hati mau mengikutinya. Berpindah ke Satoshi dan kawan-kawan yang bertemu dengan Nagi, yang saat itu menawarkan tumpangan kepada anak-anak lainnya. Takeshi yang ingin merayu gadis tersebut langsung dijewer kupingnya oleh Masato. Satoshi yang mengetahui Nagi merupakan gym leader lalu menantangnya bertarung. Nagi tentunya menerima tantangan itu, tapi menunda pertandingan mereka sampai acara karnaval selesai. Karena waktunya juga masih lama, Satoshi dan kawan-kawan mempersilahkan para Pokemon untuk bermain sepuasnya di karnaval tersebut. Pikachu dan kawan-kawan terbang menggunakan keranjang yang ditarik oleh Zubat. Mereka menyusuri hutan yang dipenuhi banyak Pokemon tipe hantu. Dan meskipun agak sedikit ketakutan, mereka sangat menikmatinya. Haruka dan Masato bahkan ikut menaiki Skarmory sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak lainnya. Ini merupakan pengalaman pertama mereka menaiki Pokemon yang bisa terbang. Satoshi dan Takeshi yang menyaksikannya mulai mendiskusikan strategi terbaik untuk pertandingan mendatang. Satoshi mengaku sudah punya bayangan apa yang akan dilakukannya untuk mengalahkan Nagi. Singkat cerita, setelah karnavalnya selesai, Nagi mengajak mereka untuk langsung pergi ke gym, sebuah arena terbuka di atas puncak kota itu sendiri. Tapi sebelum pertandingan itu dilaksanakan, sebuah ledakan terjadi di alun-alun kota. Nagi pun bertindak cepat dengan langsung pergi ke sana. Satoshi dan kawan-kawan yang menyadari akan situasinya juga ikut mengejarnya dari belakang. Rupanya tim Rocket menggunakan robot desain terbaru mereka untuk menangkap setiap Pokemon yang ada di kota tersebut. Nagi lalu merintahkan Skarmory Steel Wing yang menghitalak tim Rocket. Tim Rocket kemudian memperkenalkan Pokemon yang baru mereka tangkap, yaitu Chimecho. Setelah mengecek Pokédex-nya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Pokemon itu, Satoshi merintahkan Pikachu Thunderbolt ke arah tim Rocket. Tim Rocket yang tadinya gosong langsung sembuh berkat Chimecho yang melancarkan Heal Bell. Satoshi pun milih strategi lain, dengan merintahkan Pikachu untuk naik ke atas punggung Swellow. Namun tim Rocket menembakkan serangan listrik ke arah mereka berdua. Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk jangan menyerah, dan seketika Swellow itu pun sanggup menahan serangan yang super efektif itu. Nagi seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pikachu dan Swellow lalu mendaratkan wing attack yang hampir merobohkan tim Rocket. Namun tim Rocket membalas dengan serangan listrik lainnya dan juga berhasil menangkap mereka berdua. Nagi kemudian merintahkan Skarmory Drill Peck untuk membebaskan Pokemon yang ditangkap. Setelahnya Skarmory menyerang robot sampai bolong tembus ke belakang. Akibatnya tim Rocket pun meledak lagi ke langit-langit. Dikarenakan harinya sudah terlalu sore, Satoshi dan Nagi sepakat untuk menunda pertandingan mereka. Pada malam harinya, karnaval diakhiri dengan pertunjukan kembang api yang dipimpin oleh Nagi. Instingnya mengatakan Satoshi bisa mengalahkan gym leader tersebut.